Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elnaria Rohaini dengan NIM 01 dengan NIM 08011382530103. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan nomor soal nomor 1. Dimulai dari input my iostream ini untuk memanggil si it dan si out-nya. Lalu di baris kedua ini ada using namespace std. Ini gunanya untuk agar kita tidak eh, susah lagi untuk nulis di sheet atau out-nya. Lalu kita di baris keempatnya ada itmind, itu adalah program utamanya. Lalu kita masukin uang, sisa uang, jumlah itu variabel uang, sisa uang, jumlah yang bertipe integer. Lalu di baris ketujuh ini ada out, kita masukkan jumlah uangnya untuk menampilkan jumlah uang. Lalu si-nya adalah uang. Nah, lalu kita pakai if untuk mengecek kondisi uang itu valid atau tidak valid. Lalu kita masukin si-nya, input tidak yang valid. Lalu jika jika kondisinya salah, kita cek pakai else. Else ini untuk kondisi yang yang tidak. Nah, lalu kita masukin sisa uang sama dengan, lalu si out-nya, kita pakai N ini untuk ke baris selanjutnya atau enternya ya. Pecahan uangnya kita tambahin lagi N. Lalu kita cek kondisinya, misal uangnya 100, sisanya berapa? Kita masukin jumlah, sisa dibagi sama 100 tadi. Lalu kita masukin si out-nya, uang 100, jumlah per lembarnya berapa? 100 ini. Kita pakai N lagi untuk enter tadi ya. Lalu sisa pakai ini. Dan jangan lupa tutup kurung kurang. Lanjut kita cek kondisi lagi. 75.000. Masukin jumlah. Lalu out-nya uang 75.000. Jumlah per lembarnya. Dengan sisa sama dengan modus 75.000. Tutup lagi kurung perawal. Ini tadi kita buka, tutup. Lalu cek lagi kondisinya. Jika ia masih ada sisa 50.000. Jumlah sisa. Masukin out-nya uang 50.000 per lembar. Nah, seperti itulah ya, sampai yang 20.000, 10.000, 5.000, masih ada sisa 2.000, masih masih bisa 1.000 dan 500. Dan 0. 0 ini sisa uang. Nah, ini di sini kita memakai N lagi kan untuk enter. Lalu jika tidak bisa dijabarkan, lalu ini adalah yang tidak bisa dijabarkan ke dalam pecahan yang tersedia. Udah, itu aja kita coba di sini. Nah, jumlah uangnya itu kita masukin untuk pecahannya, misal 32.500. Nah, bentar. Nah, di sini ada uang 20.000 itu ada satu lembar, ada 10.000 itu satu lembar, ada 2.000 itu satu lembar, dan 500 itu satu lembar. Oke, kita lanjut ke deskripsi programnya. Nah, di sini program yang digunakan untuk memecah sejumlah uang ke dalam pecahan uang tersedia. Dua, program menerima masukan berapa jumlah uang dalam bentuk bilangan bulat. Nah, seperti kalau tiga, nah lalu ketiga itu program melakukan validasi terhadap input yang dimasukkan oleh pengguna. Keempat, apabila jumlah uang kurang dari atau sama dengan nol, maka input dianggap tidak valid. Lima, jika input valid, program menyimpan nilai uang ke dalam variabel sisa uang. Lalu keenam, program menampilkan informasi awal berupa judul pecahan uang. 7. Program memeriksa sisa uang dimulai dari pecahan terbesar hingga pecahan terkecil. 8. Itu adalah pecahan uang yang digunakan di 100.000, 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dan 500. Untuk setiap pecahan yang memenuhi kondisi, program menghitung jumlah lembar uang yang dapat digunakan. Setelah menghitung jumlah lembar, program mengurangi sisa uang sesuai dengan nilai pecahan tersebut. Lalu proses perhitungan dilakukan secara berurutan sampai pecahan diperiksa.
Apabila masih terdapat sisa uang yang tidak dapat dijabarkan dalam pecahan tersebut, program akan menampilkan sisa uang tersebut. Ke-13 itu program menampilkan hasil akhir berupa jumlah lembar uang untuk setiap pecahan yang digunakan. Nah, ini untuk shortcode-nya kita mulai mulai terus input uang. Jika uang lebih kecil dari nol, maka tampilkannya input tidak valid. Jika tidak, sisa uang, tampilkan pecahan uang. Jika sisa 100, maka jumlah sisa 100, lalu tampilkan jumlah lembar sisa uang. Begitu juga sampai ke 500 tadi. Nah, ini untuk programnya. Udah dijelasin tadi. Lalu kita ke flowchart-nya. Nah, ini flowchart-nya. Oke.